Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di ibadah online kita. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau tepuk Yesus. Pakai gerakan ya, 1, 2, 3, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Puji Tuhan ya Kak, kita Puji jumpa Tuhan lagi. Baik adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian di kepak-kepakan tangannya. Baik adik-adik, kita masih bangkit berdiri, kita masih mau memuji Tuhan, kita angkat pujian hati yang gembira. Baik adik-adik, silakan duduk. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan kidung jemaatnya dan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, dan siapkan persembahannya. Ingat, kasih yang terbaik untuk Tuhan.
Mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Kepada Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat yang melimpah dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat bertemu kembali dalam ibadah online kami, anak-anak sekolah minggumu. Tuhan, kiranya berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan yang melimpahkan kesehatan buat mereka Tuhan. Begitu pula dengan orang tua kami dimanapun mereka berada, dan juga kami guru-guru sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa Tuhan, kiranya ampunkanlah kami Tuhan agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memulai ibadah kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 243 ayat yang pertama. Haleluya, terpujilah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya,
atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita mau memuji Tuhan kembali. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama dan kedua. Ku beri belas kasihan. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulan kita untuk bulan Agustus, yang tertulis dalam Keluaran 3 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian Tuhanlah Gembalaku. Selalu
Adik-adik semua, mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada yang satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semua adik-adik? Kiranya adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, tetap sukacita, meskipun saat ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik tetap semangat ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitabnya adik-adik. Kita buka kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari persiapkan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami sembahkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga, atas kasih setiamu yang selalu hadir menyertai kami. Engkau memelihara hidup kami dan memberikan kesehatan serta sukacita untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan kami, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan kali ini adik-adik yang membacakan firman Tuhan untuk kita yaitu sahabat kita yang baik, William Manurung. Mari kita dengarkan firman Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman kan 5 raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar berbulan-bulan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman, memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini berkisah tentang seorang gadis kecil dari Israel yang menjadi tawanan perang Raja Aram. Gadis ini tentunya jauh dari keluarga, dari teman-temannya, tidak bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Dapat dibayangkan adik-adik, kalau seandainya adik-adik mengalami seperti itu, pastilah sedih, kehilangan sukacita. Karena apa adik-adik? Karena jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, juga teman-teman kita semua. Tetapi kita tadi sudah mendengarkan nats khotbah kita bercerita bahwa gadis kecil itu adalah benar-benar anak Tuhan. Mengapa adik-adik? Tadi diceritakan bahwa ketika Panglima Raja Aram yang bernama Naaman mengalami sakit kusta, seluruh badannya gatal-gatal, gadis kecil itu peduli kepadanya. Gadis kecil itu menawarkan supaya Panglima Raja Aram itu pergi menghadap nabi yang di Samaria, supaya nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Siapa nama nabi yang di Samaria itu adik-adik? Namanya adalah Nabi Elisa. Nah,
Gadis kecil ini menawarkan supaya Naaman pergi menghadap Nabi Elisa, supaya Elisa menyembuhkannya. Dan adik-adik coba perhatikan kalau kita baca selanjutnya dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15, memang panglima Raja Aram yang bernama Naaman itu sembuh dari sakit kustanya. Nah, adik-adik yang baik, kita mau belajar dari sikap gadis kecil, gadis Israel ini yang disebutkan dalam nas khotbah kita hari ini. Yang pertama adik-adik, anak itu, gadis kecil itu peduli kepada orang lain. Dia tidak larut dalam keadaannya sebagai tawanan. Dia tidak larut dalam kesedihannya. Ia peduli kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Dia bersedia menolong panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Melalui informasinya tentang Nabi Elisa, maka panglima Raja Aram menjadi sembuh. Naaman menjadi sembuh. Maka kita semua juga harus peduli kepada semua orang. Karena sekecil apapun yang kita lakukan dengan niat baik, pasti akan berguna. Lalu apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Kalau ada saudara kita, tetangga kita, teman sekolah, teman segereja, atau siapapun yang sakit, kita mengetahui bahwa mereka sakit, maka kita harus bersedia mendoakan mereka. Karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu. Dan Tuhan akan menyembuhkan dia. Mendoakan orang lain adalah bukti kepedulian kita kepada sesama. Lalu yang kedua adik-adik, gadis kecil orang Israel itu melakukan tugasnya dengan baik. Ia dapat dipercaya. Nah, ini juga adalah sikap yang harus kita teladani. Kalau kita diberi tugas atau pekerjaan apapun, kita harus bertanggung jawab. Tidak boleh bersungut-sungut. Jangan dilakukan karena terpaksa. Kita harus dengan ikhlas dan dengan ketulusan hati melakukannya. Supaya apa adik-adik? Supaya apa yang kita lakukan menjadi berkat buat kita semua. Lalu yang terakhir, yang ketiga adik-adik, ini sangat penting untuk kita. Sewaktu gadis kecil itu menawarkan supaya panglima Raja Aram itu menghadap Nabi yang di Samaria, yaitu Nabi Elisa. Tahu adik-adik, sesungguhnya dia telah memperkenalkan Tuhan yang dia percayai. Ia sudah bersaksi dan menceritakan bahwa Tuhan yang dia percayai itu sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit penyakit. Karena kita tahu Elisa adalah hamba Tuhan. Maka gadis kecil itu sudah mengakui bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Maka adik-adik, kita juga harus bersaksi, harus menceritakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, yang bersedia menolong siapapun yang datang kepadanya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh kami nikmati pada ibadah kami pagi hari ini. Yang mengajarkan kami supaya kami hadir menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak Tuhan harus menjadi berkat bagi sesama. Seperti dilakukan oleh seorang gadis kecil, seorang anak Israel yang akhirnya harus ditawan dan melayani di negeri orang yang jauh. Biarlah kami dapat meneladaninya, supaya kami memperkenalkan Tuhan melalui kepedulian kami kepada semua orang. Bersedia mendoakan siapapun yang sakit, yang butuh pertolongan. Karena sekecil apapun pertolongan yang dapat kami lakukan, itu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, kami juga tidak lupa berdoa untuk keadaan kami saat ini, yang terus masih dibayang-bayangi oleh COVID-19. Sehingga sampai hari ini pun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing.
kami belum dapat berkumpul di gereja. Kami masih belajar dari rumah kami masing-masing. Kami belum dapat belajar di sekolah. Tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Untuk melewati masa-masa COVID ini, Tuhan memberikan semangat, kesehatan, sukacita bagi kami semuanya. Dan kiranya Tuhan menolong pemerintah kami dalam usaha memutus penyebaran COVID-19. Biarlah kami juga masyarakat dapat taat kepada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Bapa di sorga, berkati juga orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan rezeki yang melimpah bagi keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu dan juga untuk semua perhalado kami yang setia melayani kami lewat ibadah online ini. Kiranya kasih Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ampunkanlah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, pertanyaan untuk kuis hari ini akan Amang bacakan. Tetapi ingat adik-adik, jawaban kuis harus dikirim hari ini juga lewat WA kakak guru-guru sekolah minggu. Jawaban yang benar akan mendapat tambahan poin dan hadiah akan dibagikan pada saat perayaan Natal kita nanti. Nah, pertanyaannya adik-adik, dengan cara bagaimanakah Nabi Elisa menyembuhkan panglima Raja Aram yang bernama Naaman itu dari sakit kustanya? Untuk mendapat jawabannya yang paling tepat, adik-adik harus membaca 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai ayat 14. Baik, silakan dijawab dan jangan lupa jawabannya harus dikirim hari ini juga. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan harus selalu diingat dan diterapkan di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan sambil kita mengangkat pujian. Sekarang beri syukur. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.